lumrah saja begitu. Nah, pertanyaan Pak Bahrudin adalah mohon kiranya Mas Menteri memberikan konsep dasar tentang pengertian Merdeka Belajar. Sebetulnya sudah ya, karena toh akhirnya peserta didik harus menuntaskan kompetensi dasar yang tertuang dalam standar kelulusan. Bagaimana Mas? Pertama saya ingin meluruskan suatu kesalahan persepsi. Ya. Belajar dari rumah, PJJ, BDR, apapun namanya, belajar dari rumah, tidak ada hubungannya sama Merdeka Belajar. Oke. Tidak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya. BDR, belajar dari rumah, itu adalah suatu keterpaksaan. Keterpaksaan karena pandemi. Keterpaksaan karena pandemi itu bukan salah satu kebijakan Merdeka Belajar. Saya suka bingung orang menyambungkan ini dua hal. Seolah-olah belajar dari rumah itu suatu inovasi yang kita lakukan. Tidak. Oke. Kemendikbud tidak menginginkan belajar dari rumah, tidak pernah menginginkan belajar dari rumah. Itu terpaksa karena kondisi pandemi yang ada. Kita harus tiba-tiba banting setir untuk melindungi nyawa orang. Sekarang saya tanya Mas Usman, situasi pandemi seperti ini sekarang, bayangkan nggak kalau sekolah itu sama sekali tidak tutup? Bisa bayangkan seperti apa situasi hari ini? Luar biasa. Itu adalah alasan kenapa kita mengambil keputusan yang luar biasa sulitnya di awal itu. Nah, jadi mohon masyarakat mengerti, itu nggak ada hubungannya sama Merdeka Belajar. Kita terpaksa, Merdeka Belajar adalah proses transformasi sistem pendidikan tatap muka. Nggak ada hubungannya sama PJJ BDR. Kita ingin BDR dan PJJ dengan pandemi ini segera berlalu. Jadi kita selama ini harus menemukan berbagai macam sistem hybrid yang masih bisa menjaga keamanan kesehatan, tetapi juga tidak mengakibatkan loss of learning. Makanya sekarang sudah setiap Pemda, semester ini kan setiap Pemda diberikan kewenangan untuk menentukan apakah mereka siap tatap muka atau tidak, asal dengan persetujuan komite orang tua di masing-masing sekolah. Ya, itu adalah SKB 4 kementerian yang kemarin kita keluarkan. Jadinya Merdeka Belajar itu nggak ada hubungannya sama ini. Ini adalah temporary, suatu hal yang harus kita lalui aja, kita terpaksa. Lalu pas sudah selesai pandemi, ya udah kita balik ke tatap muka. Ada beberapa elemen teknologi yang bisa kita petik dari pengalaman tersebut, yes. Tapi kita akan balik ke tatap muka, nggak akan tuh ada lanjutin kita melakukan jarak jauh. Tidak ada yang namanya PJJ permanen, tidak. Apakah kita menggunakan Google Classroom bahkan dengan tatap muka? Mungkin, iya kan? Mungkin kita menggunakan Zoom atau video conferencing untuk project based learning, mungkin. Tapi tetap tatap muka. Nah, ini yang pertama. Merdeka Belajar itu apa jadinya? Ini biar jelas. Merdeka Belajar adalah suatu filsafat. Filsafat perubahan. Di mana kemerdekaan di setiap jenjang sistem pendidikan kita adalah prakondisi untuk mencapai yang dinamakan pembelajaran. Perbedaannya antara administrasi pendidikan dan pembelajaran. Ini dua hal yang berbeda. Semua orang harus sadar. Administrasi pendidikan dan pembelajaran. Beda. Administrasi pendidikan bukan tidak sama, itu kalau matematikanya tidak sama dengan pembelajaran. Pembelajaran tidak mungkin, pembelajaran secara bermakna di murid-murid kita tidak mungkin terjadi kalau guru-guru, kepala sekolah, sekolahnya sendiri dan berbagai macam jenjang di dalam dan muridnya juga tidak diberikan suatu level kemerdekaan, suatu level otonomi untuk mengikuti kemampuan dan kompetensinya masing-masing, untuk mengikuti minat dan bakatnya masing-masing, dan untuk bisa beradaptasi terhadap komunitas budaya dan lokalitasnya masing-masing. Di negara, saya kadang-kadang kaget, di negara dengan begitu banyak keberagaman ini, kenapa sistem yang begitu penting untuk pengembangan anak kita, aturan mainnya hanya keseragaman. Dan ternyata hasilnya tidak yang sesuai kita inginkan. Jadinya udah waktunya kita melakukan sesuatu yang berbeda. Apa definisi mencoba hal yang sama? Terus kita udah nggak bisa lagi. Kita udah saatnya mencoba hal yang baru. Saatnya kita bereksperimentasi dan bergerak kemana arah-arah sekolah-sekolah di dunia maju mau ke sana. Jadi kita jemput bola nih, kita mengambil jalan pintas lagi. Kita ke arah di mana guru-guru diberikan fleksibilitas dalam kurikulum.
kita mau masuk ke dalam suatu ruang kelas di mana anak-anak ngobrol banyaknya sama gurunya. Kita ingin masuk di mana anak-anak itu melakukan berbagai macam kerja kelompok. Mereka banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Kita ingin masuk ke dunia pendidikan di mana kemampuan dia, di mana guru-guru dari berbagai macam bidang bekerja sebagai tim, bukan sebagai individu, untuk mengerjakan inovasi di tingkat sekolah. Kita ingin suatu kepala sekolah yang bukan kerjaannya mengurus masalah keuangan sekolah doang, tetapi tugas utamanya adalah untuk mementor dan sebagai instruktur utama daripada guru-guru di dalam sekolahnya dia. Jadi ini semua perubahan-perubahan yang sebenarnya kalau dilihat dari logika make sense. Cuman cara melakukannya itu makan waktu, makan resource, dan perlu gerakan, Mas Usman. Nggak mungkin ini bisa dilakukan dari atas ke bawah. Ini membutuhkan kesadaran di setiap guru dan kepala sekolah. Kalau dia tidak bergerak duluan, perubahan itu tidak akan terjadi. Tugas saya adalah untuk memberikan mereka keyakinan dalam hati mereka bahwa kalau mereka melakukan perubahan yang terbaik untuk murid-muridnya, mereka tidak akan disalahkan, tapi akan didukung oleh pemerintah pusat. Itu perasaan keamanan untuk saya udah tahu nih caranya berubah, tapi tolong berikan saya sumber daya dan tolong berikan saya kebebasan. Itu sebenarnya. Makanya konsep sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak. Itu kenapa kita menggunakan tema merdeka dan penggerak. Merdeka karena itu adalah tujuan dari pendidikan, memerdekakan otak-otak anak kita untuk mencapai mimpi mereka. Dan penggerak karena ini bukan suatu kebijakan anggaran pemerintahan. Ini harus menjadi gerakan massal dari bawah. Dan saya punya 2 topi. Satu adalah Menteri Pendidikan. Topik kedua adalah Kepala Gerakan Merdeka Belajar. Itu. Luar biasa. Saya selalu punya 2 topi. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Mas